Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Novitasari, NPM AMI 222012, Prodi Manajemen Informatika, mata kuliah Pengantar Manajemen, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Fisman Bedi, MKom MMMSI. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester dengan materi pendelegasian wewenang. Berikut presentasi dari saya. Pendelegasian wewenang, pengertian kekuasaan atau power. Yang pertama, kekuasaan atau power berarti suatu kemampuan untuk mempengaruhi orang atau merubah orang atau situasi. Yang kedua, kekuasaan dapat berkonotasi positif maupun negatif. Dan faktor yang mendasari adanya kekuasaan yaitu reward power. Reward power adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari seseorang yang posisinya memungkinkan dirinya untuk memberikan penghargaan terhadap orang-orang yang berada di bawahnya. Worship power adalah kekuasaan untuk memberikan hukuman adalah kebalikan atau sisi negatif dari reward power. Legitimate power atau kekuasaan yang sah adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari suatu legitimasi tertentu. Expert power adalah kekuasaan yang berdasarkan keahlian atau kepakaran, kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari kepakaran atau keahlian yang dimiliki oleh seseorang. Referent power, kekuasaan yang muncul akibat adanya karakteristik yang diharapkan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki pengaruh terhadap seseorang atau sekelompok orang tersebut. Kewenangan atau authority, yaitu mempunyai dua pandangan mengenai kewenangan. Yang pertama adalah pandangan klasik atau hierarchical view. Yang kedua, pandangan berdasarkan penerimaan atau acceptance view. Dan persyaratan agar kewenangan efektif atau Kaiser-Bernard, yaitu yang pertama, bawahan dapat memahami apa yang diinginkan atau dikomunikasikan oleh pimpinan atau atasan. Yang kedua, pada saat sang bawahan memutuskan untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh atasannya, dia meyakini bahwa apa yang diperintahkan konsisten atau tidak bertentangan dengan rencana pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga, pada saat bawahan memutuskan untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh atasannya, dia meyakini bahwa apa yang diperintahkan konsisten mendukung nilai, misi, maupun motif pribadi atau kelompoknya. Yang keempat, sang bawahan mampu secara mental maupun fisik menjalankan apa yang diperintahkannya. Jenis-jenis kewenangan adalah yang pertama, kewenangan lini, yang kedua, kewenangan staf, yang ketiga, kewenangan fungsional. Ini adalah struktur-struktur kewenangan lini atau staf dan fungsional. Tanggung jawab atau responsibility adalah yang pertama, kewenangan dan tanggung jawab, yaitu manajer yang diberi wewenang menyadari terdapat tanggung jawab dalam setiap kewenangan dan menjalankan tanggung jawab tersebut. Kewenangan tanggung jawab yaitu manajer yang diberi wewenang menyadari terdapat tanggung jawab dalam setiap kewenangan dan cenderung menghindar dari tanggung jawab tersebut. Pelimpahan wewenang adalah proses pengalihan tugas kepada orang lain yang sah atau terlegitimasi. Menurut mekanisme tertentu dalam organisasi, melakukan berbagai aktivitas yang ditujukan untuk pencapaian tujuan organisasi yang jika tidak dilimpahkan akan menghambat proses pencapaian tujuan tersebut. Manfaat pelimpahan wewenang. Yang pertama, pelimpahan wewenang memungkinkan subbagian atau bawahan mempelajari sesuatu yang baru dan memperoleh kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baru tersebut. Yang kedua, bahwa pelimpahan wewenang mendorong tercapainya keputusan yang lebih baik dalam berbagai hal. Yang ketiga, penyelesaian pekerjaan akan dapat dilakukan dengan lebih cepat sekiranya pelimpahan wewenang tersebut berjalan sebagaimana mestinya dan diberikan kepada orang yang bertanggung jawab. Kendala dalam pelimpahan wewenang. Yang pertama, kapasitas staf yang terbatas. Yang kedua, kurang bertanggung jawabnya atasan akibat pelimpahan wewenang. Kunci pelimpahan wewenang agar efektif. Yang pertama, kepercayaan atasan pada bawahan.
Yang kedua, komunikasi terbuka antara atasan dengan bawahan. Dan yang ketiga, kemampuan manajer dalam memahami tujuan organisasi, tuntutan kerja, dan kemampuan bawahan. Tindakan agar wewenang agar efektif, yaitu yang pertama, penentuan hal-hal yang dapat didelegasikan. Yang kedua, penentuan orang yang layak untuk menerima delegasi. Dan yang ketiga, penyediaan sumber daya yang dibutuhkan. Keempat, pelimpahan tugas yang akan diberikan. Dan yang terakhir, intervensi pada saat yang diperlukan. Sentralisasi adalah merujuk kepada cara pengorganisasian di mana keseluruhan tugas, tanggung jawab, dan perintah dipusatkan dari hierarki yang paling tinggi untuk kemudian hierarki yang di bawahnya menerjemahkan dalam bentuk tindak lanjut dari apa yang telah diputuskan dari hierarki yang tertinggi. Desentralisasi adalah merupakan pelimpahan kewenangan dari hierarki yang lebih tinggi kepada hierarki yang lebih rendah dalam hal pengambilan keputusan dan penentuan dengan cara bagaimana kegiatan akan dijalankan. Desain pekerjaan. Yang pertama, pendekatan mekanis. Yang kedua, pendekatan motivasi. Yang ketiga, pendekatan biologis. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya memohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.